Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 60 ya. Halaman 60 baris ke-8 dari Ra'adih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallatil malaikatu alal mutamammamina ataupun alal mutamammimina. Iyub tasdid baris ya. Alal mutamammimina yaumal juma'ah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalawat oleh malaikat, yakni minta ampun mereka itu malaikat atas orang yang memakai surbannya pada hari kiamat. Nya mendeng kelebihan pakai surban. Jadi oleh para malaikat gelaki ampun ba Allah Ta'ala ke urung-urung yang pakai surban. Kapan? Pada hari Jumat. Nyo kelebihan memakai surban hari Jumat. Pakai surban itu tidak mesti hari Jumat, kapan saja waktu salat afdal ya. Waktu semayang hai itu kata pina lagi ada pegah orangnya ida yang sang kalau midun kemeridak sikret hadis palin anjit sawa semayang sagaiji sebabnya pakaiannya kan pakaian tanyo sabi-sabi semayang hanapu. Teman dum semayang idanya mantang pupu bati itu ya, yaitu gemuselawut li para malaikat. Arti gemuselawut gelaki ampun li para malaikat kepada urung yang pakai surban pada hari Jumat ya. Maka ji tetakalan urung memakai surban walaupun adat bagtanyo kebiasaan bagtanyo hana pakaiannya kecuali sang urung-urung malim ulama-ulama urung saleh-saleh maka tetakalan atannya niduk ba urung biasa yang dipakai untuk salat menteng maka tidak boleh dicemoohkan, tidak boleh direndahkan, karena mereka itu ingin mendapatkan kelebihan dalam amal, dalam ibadah ya, kan pakaian tersabi-sabi oleh alam gekeun oleh Nabi dalam hadis yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rak'atani bi amamatin khairun min sab'ina rak'ah. Bila imamatin, luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 2 rakaat dengan memakai surban itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersurban. 2 rakaat dah sembahyang pakai surban nya lebih gatnya pahala 70 ganda, 70 boh sembahyang lebih gaji, lebih gaji hilom tak banding daripada 70 boh sembahyang dengan tanpa memakai surban. 70 boh rakaat teman diknakah kelebihan dijuk oleh Allah Ta'ala hanya 2 rakaat tak sembahyang dengan memakai surban dalam semajid lebih afdal lam ke hai lam lasah dalam semajid lebih afdal dalam masjid belum lagi masjid Nabi lagi ada berkah dilikat lagi pembahasan dilikat Masjidil Haramnya sekali luar biasa. Masjid Nabi 1 banding 1000, ada yang menyatakan 1 banding 10.000, menyo Masjidil Haram 1 banding 100.000. Jadi tak kelebihan jinya 2 rakaat tak sembahyang Masjidil Haram lagi 100.000 bak masjid lain. 2 rakaat tak sembahyang di Masjid Madinah lagi 1,000 ataupun lagi 10.000. Khilaf. Nah yang menyatakan 1,000, nah yang menyatakan 10.000. Tapi menyo Masjidil Haram 1 banding 100.000, menyonyo 1 banding 70. Kan 70.000 70 saja. Ada surban tak banding dengan tidak ada surban. Kata Manawi, nekun le tengku Manawi karena sembahyang itu masuk hadarah Malik, milku raja. Sembahyangnya berarti tanyo bagaikan telah memasuki dalam wilayah seorang raja. Lagi umpamaji wilayah wajib pakai helm, pakailah helm. Nyo wilayah kerajaan kekuasaan seorang raja. Maka masuk kepada hadarah raja-raja dengan tiada perhiasan itu menyalahi adab. Tanyo tameng dalam salat, melakukan salat berarti kita telah masuk dalam wilayah seorang raja, ingin menghadap Allah. Masuk dalam wilayah raja, seorang raja tidak memakai
pakaian khas, pakaian khusus, pakaian hebat, kebesaran, maka dianggap kurang adab ataupun tidak ada adab. Hai dengan tiada perhiasan, salah satu perhiasan itulah surban yang nak pegang ini. Ya, nyamban. Nyukan berarti cid mesti belaganya menyuhana hansa semayang kenyang nak pegang. Nyu keutamaan di ini salah satu adab dalam kita salat karena getanyo menghadap raja yaitu Allah. Maka pakailah perhiasan yang cocok dengan penghadapan tanyo kepada seorang raja yaitu dengan memakai surban. Olehnya waqala sallallahu alaihi wasallam nekul Nabi dalam hadis yang lain, ta'ammamu fa inna syaitana la yata'ammamu. Dan sabda Nabi, pakai surban olehmu maka bahwasanya syaitan tiada memakai surban. Malaikat pakai surban, syaitan tidak pakai surban. Pakailah surban. Nah, ini perintah Rasul, perintah sunat. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya dipegah dalam Nabi, al-amaimu siyamal malaikati fa arsiluha khalfa zuhurikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surban itu alamah bagi malaikat. Surbannya adalah tanda pakaian malaikat, karena malaikat itu semuanya bersurban, yakni pajan malaikat-malaikat itu bersurban. Tengok hari takala malaikat, yakni pada perang Badar, maka lepaskan olehmu akan dia, yakni akan kuncinya pada pihak belakang kamu. Pada perang Badar kaum muslimin itu dibantu oleh para malaikat. Lagi pada perang Hunain, pada perang Badar malaikat turun ke bumi membantu kaum muslimin yang sedang melakukan jihad di jalan Allah, yaitu perang sabilillah. Nampak para malaikat itu, yaitu mereka itu memakai surban. Lagi perang Hunain juga mereka itu memakai surban, malaikat turun. Sehingga gekenlah melepaskan olehmu akan dia, yakni akan kuncinya pada pihak belakang kamu. Iku ji hulikat giuti. Teman ada samping kan? Nyau iku surban. Nya lepaskan ke belakang kamu. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, nekun le Aisyah, tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemar tubuhnya sekali-kali. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lun hantam pernah lun kalen Rasulullahnya kuto tubuh. Rasulullah itu selalu rapi, pakaiannya rapi, ya, walaupun penuh kesederhanaan tapi sangat rapi. Olehnya tubuh koknya juga hantam pernah cemar, nyan Siti Aisyah yang pegah. Tiada aku lihat akan Rasulullah cemar tubuhnya sekali-kali. Hantam pernah mestiga pi Rasulullah cemar tubuhnya. Yang kejut, Rasulullah itu cinta kepada kebersihan. Islam juga mencintai kepada kebersihan. Bersih mulai dari tubuh, bersih tubuh, rapi pakaian, walaupun hana baru ilai. Tempat juga demikian. Karena Islam sangat mencintai tentang kebersihan, kerapian. Dan adalah Nabi nekenlam bersabda ia, sanya Allah Ta'ala memurkai akan cemar-cemar hana galak ke murkai ti hana galak gele Allah Taala urang yang kuto-kuto dan kusut kemusut hana gat lagi ni pegah keadaan Imam Malik salah seorang yang sangat tampan rupawan, oleh alam pakaiannya sangat rapi, selalu memakai harum-harum. Apabila geduk dalam majlis ilmu Imam Malik, nyen keharuman yang dipakai oleh Imam Malik nyen menyerbak ke seluruh ruangan yang kok nyanduknya, luar biasa. Ya, nyambah. Jadi Islam itu sangat mencintai yang harum, sangat mencintai kebersihan dan juga rapi. Hana galak cemar-cemar, hana galak kusut kemusut. Hanya dipegah oleh Nabi, Allah Taala hana galak ke cemar-cemar, kuto-kuto, kusut kemusut, hana rapi, pakaian lagi-lagina, compang-camping menalah. Dan sekurang-kurang barang yang datang warid, ya. Dan sekurang-kurang barang yang datang warid pada kadar kunci surban itu 4 jari panjangnya. Kunci anak yang putakan iku surban puno sekurung-kurung petne anak jaraunya sekurung-kurung paling toen. Apabila tak nak pegang surban, pakailah iku jih becut dan bena iku sekurung-kurung jih petne anak jarau. Nyamban ke pegah. Nyan adalah Nabi yang pegah warid kan. Ada datang warid ini salah satunya itu hadis. Dan sebanyak-banyak barang yang datang, sepanjang-panjang maksudnya, apabila tak datang iku surban tersebut adalah sehasta panjangnya, thihah. Thihah panjanglah
dari tanyo katrok ke ing tu sehasta nyen panjang-panjang ji, dan antara keduanya satu jengkal antara si paleut buno ataupun pena anjaro dan sehasta buno, iaitu sejengkal panjangnya, seperti yang tersebut di dalam Tambihul Akhbar. Mana dia pegah, iaitu sejengkal sekurang-kurang, pertengahan kan sekurang-kurang ji si paleut ataupun pena anjaro, dan sepanjang-panjang satu hasta tiha. Nya lagi nya tak pakai anu ataupun tak pakai iku surban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dibegah Nabi dalam hadis yang lain, tasawwamu fa innal malaikata tasawwamat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanda olehmu. Adi tanya gi pegat tanda, benar tanda katanya, benar ciri khas tanda. Hai tanya urus Islam, tanya urus beriman, yakni jadi olehmu bagi kamu tanda. Dengan apa tandanya? Dengan memakai kain. Maksud hina guna pegah untuk surban salah satunya. Maka bahwasanya malaikat beralamah mereka itu dengan memakai apa? Memakai surban. Ini tak bertanggung dari hadis dia tu. Jadi tanya benar tanda tu sebagai orang beriman. Apa itu tanda katanya? Itulah memakai surban. Karena para malaikat juga adalah memakai surban. Kata Ibnu Hajar di dalam Tambihul Akhbar, nebegahlah Ibnu Hajar di dalam kitab Tambihul Akhbar, dan sesungguhnya menyuruh akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai yang terlebih elok barang yang kami dapat. Nabi geperintah bak kamu untuk guyu pakai sesuatu yang paling baru daripada seluruh yang kami dapat pakaian. Pakaian yang na bak kamu, bina pakaian yang na bak kamu nyo yang paling baru yang dipakai oleh Rasulullah. Nyamban kasabah nyo umum ini kan. Umumnya kan mesti raya ngengkeun. Nya umum, tapi hidih na warid khusus hari raya. Tu bahino tak le. Yang pertama ialah hino gu pegah yang kana gu pakai yang terlebih elok barang yang kami dapat. Artinya apa yang terlebih elok barang yang kita dapat? Apakah dari pakaian atau dari harum-haruman? Ada beberapa macam jenis minyak wangi misalnya yang kita dapatkan, ada yang wangi, ada yang kurang wangi lah. Yang gu pakai yang paling lagak, yang paling galak, yang paling wangi di antaranya. Pakaian juga demikian. Galak dia lagi nyan. Bahwa kami nyan dalam pegah bahwa kami memakai bau-bauan dan yang terlebih baik barang yang kami dapat. Artinya keperintah lembak kamu oleh Rasulullah memakai wangi-wangian yang paling good dari antara wangi-wangian yang kami dapatkan. Dan bahwa kami memakai cuma menyewangi-wangiannya urinang baik gepakai yang sampai mencium bau ragam. Kepakai ke dro manteng. Nyo adalah bau ragam, bau urinang baik. Baik urinang wata geja wangi-wangian yang kau pakai tercium pada laki-laki yang ajnabi. Ini sangat dosa kan. Tapi kebantit menyedekedi pun tak nak pakai wangi-wangian tubuh dro manteng. Ataupun menyeperlai yang berat wangi yang ipa holain waktu malam di saat tidur di dalam rumah lah. Pokoknya baik menyulua dosa kan. Bahkan kena gepegah ancaman terhadap perempuan yang memakai wangi-wangian yang dicium oleh laki-laki yang lain, perempuan itu dikatakan lacur baginya. Dosa yang lanjut. Nyo yang gepegah ino sampai wangi-wangian nyo berat wangi ji terhadap laki-laki. Dan bahwa kami memakai akan yang putih. Memakai akan yang putih bahkan pada hari raya. Didahulukan dan bahwa kami memakai akan yang putih bahkan tetapi pada hari raya didahulukan yang terlebih elok yang lain daripada yang putih. Yang tiada elok, yang lain daripada yang putih yang tiada elok. Dan bahwa kami memakai akan yang putih bahkan pada hari raya, melainkan ba'ur raya didahulukan yang terlebih elok yang lain daripada yang putih yang tiada elok. Artinya mana seluruh warna pakaian yang afdal pakaian karena untuk ibadah adalah putih pakaian. Melainkan ba uraraya munya uraraya nyo mentang warid hidih perintah Rasulullah nyo. Munya uraraya guyu pakai yang paling baru walaupun kan warna putih. Yang paling baru pakaian tu baik enti wate tanik jak kena baru tu pakai yang baru baik benar ji. Wate tanak sumayang uraraya pakailah pakaian yang paling baru walaupun warnanya itu tidak putih. Cuman di antara seluruh warna-warna yang dicintai adalah yang putih. Tetapi munya uraraya yang paling baru kan?
Cuma menyuna lem yang baru dan yang putihnya lebih good. Ahlinya hino maka sunat pada hari raya mendahulukan yang hijau atas yang putihnya, warna menyentuh urut raya. Jadi pakaian yang paling baru menyesengkirana lem, yaitu warnanya yang hijau. Karena warna hijau juga merupakan salah satu warna yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah galak ke warna yang hijau. Di samping juga memakai pakaian yang warna yang putih, surban yang warna hijau. Good. Maka sunat pada hari raya mendahulukan yang hijau. Hijau bukan biru, hijau tip. Atas yang putih, sampai yang putih dengan yang hijau dahulukan yang hijau. Atau yang mempunyai warna tategedi hana hijau, warna-warna lain pijik tip benar warna lah, bercerah, berlagak lah uronyan, uro raya. Pakaian juga yang paling baru. Maka bahwasanya yang hijau itu afdal daripada segala warna. Yang mana kemudian daripada yang putih. Seluruh warna-warna, warna yang putih, hijau yang paling afdal. Karena urutan pun yang paling afdal warna je tetap putih. Putih paling afdal warna. Di bawah putih yang paling afdal adalah hijau. Kecuali urut raya, afdal je tetap hijau. Kan putih, afdal je hijau. Dan yang baru. Teman kategori yang hijau hana baru, yang putih baru, yang didahulukan baru, baiklah didahulukan warna, dahulukan baru boleh, pakaian yang baru, walaupun warnanya bukan putih, walaupun warnanya bukan hijau, warnanya kadang-kadang coklat, abu-abu, terserah. Pokoknya pakaian yang paling baru, yang didahulukan uro raya. Cuman menyingkirana warna hijau lebih afdal. Olehnya baru putih, menyo khusus uro raya, menyo yang lain putih afdal. Qala sallallahu alaihi wasallam naha anil iqti'ati wa amara bitahalli. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegah daripada iqti'at. Apa itu iqti'at? Yakni memakai surban dengan tiada balut, yaitu memakai surban dengan tiada balut. Kanya balut betul eh? Dengan tiada balut di bawah dagu. Dengan tiada balut di bawah dagu. Memakai surban dengan tiada balut di bawah dagu. Dan disuruh dengan talahi. Apa itu talahi? Yakni memakai surban dengan dibalutkan di bawah dagunya. Kiban balut iup dagu. Surban biasa bak ulai kan? Mempalit dagu ke nyokeng kan? Menyo ya kan hantam tak mempalit babak ke biasa mempalit bak ulai. Rida. Getegah daripada bak dengan tiada sebab getegah daripada iqti'at. Iqti'atnya yang bermakna memakai surban dengan tiada balut di bawah dagu. Bak dengan tiada balut, maksud memakai surban dengan balut, berarti balut yang ditegah. Jadi memakai surban dengan tiada balut, hana balut yang getegah. Mufhum je sang-sangkan balut yang giyu. Iqti'at. Kan lagi hantam tak kan sang. Kan hantam tak reng gebalik ke ke. Ditegahkan daripada memakai surban dengan tiada balut di bawah dagu. Sebab bak ke gimana cara ke balut? Kan hantam tak kan? Pakai surban ke bak ulek ke hana ho pu gubah kena hana. Kalau lagi orang meninggal ke hikat dari hino betul kena bak ke. Hantam tak lagi nya. Ataupun pukul yang model lagi urang Arab pakai. Ya kan? Gecok je ridak getik tu le kena nyan balutannya. Nya memang truk kena ukung. Kadang-kadang bahkan ijahnya nak kalau membalutnya gecok getik kena ulum. Nya mau balut.
Kita Taliban pakai lah takkan kamu balut sampai uyup-uyup je kan. Nyawa tagakan ditegahkan dengan tiada balut, berarti seolah-olah giu balut kengkeng yang giu balut kejut nasi tak memang ada ulama-ulama Aceh Hawaii ada pakai nasi ge balut hai ke getik je tu lah ge balut sampai babak keng nasi menan. Ada jinyo kan gelarang-larang je kahara menyobitnya perintah lagi nyan adalah ada perintah pula setelah pakai surban itu juga membalut di dagunya. Karena tidak ada balut di dagunya itu ada larangan. Walaupun bukan larangan haram milai. Nyan munyo lagi nyan apa makna? Sebab munyo tak lafai lagi nyan. Nyan makna ji dilarang memakai surban dengan tiada balut di bawah dagu. Nyan munyo lagi nyan. Cuma yang kebiasaan ji tak kala nuru pakai surban atau hulai sagai mupalit hanali rayub. Kakaunan dan disuruh dengan talahi memakai surban dengan dibalutkan di bawah dagu. Tidak balut di bawah dagu, dilarang membalut di bawah dagu, disuruhnya kan kau jelas ke pegah. Habaq gulang lah pegah lah muka. Apa itu talahi? Pakai surban dengan dibalut di bawah dagunya. Nyan ban ke pegah. Kakak lagi nyan. Menyo lagi nyan perintah Rasulullah. Nyo kabeh kelebihan tentang memakai surban. Hana tak panjang babnya. Wallahu a'lam. Takalan baca tu. Mabi'u tu. Al-babu salisa asyara fi fadilati saumin. Nyo kalau ilmu teman. Bermula bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Nyo kelebihan puasanya. Fadilah puasa. Puasa telah lewat. Nyo kita mempelajari tentang kelebihan berpuasa. Walaupun lewat karena masih banyak puasa-puasa yang lain yang dapat kita melakukan puasa. Hana trip dia kada puasa alam kan 2 rota tarwiyah Arafah bahkan ke pegah masuk Zulhijjah dari 1 Zulhijjah gi puasa 1 Zulhijjah sampai kurung Zulhijjah karena kelebihan berpuasa 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah adalah ke pegah dimudahkan waktu sakaratul maut menyelapan kurung tarwiyah Arafah tekedi pun tanya hai dah puasa dari pun sampai kurung puasalah 8 kurung mentang. Karena je puasa yang berat-berat raya kelebihan je menyuik mandum lebih afdal. Adalah puasa Ramadan, nyo ka puasa Ramadan lagi berapun. Adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang 5. Puasa Ramadan daripada rukun Islam yang 5. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, gecak daripada Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba melihat akan hari bulan maka memuji ia akan Allah. Kemudian ia membaca Fatihah 7 kali melainkan diafiatkan Allah Ta'ala daripada sakit mata daripada demikian bulan itu. Sakit mata, sakit mati, sakit mata pada demikian bulan itu. Menyo tak lafai mata sabak na alih kan mata tak ada sabak na alih menyo hana alih menyo hidung alih nyan bak mati dah baca menyo kadang hidung alih bak ta sakit mata. Jadi mana kena pegang hana sira urang yang dikalan kaitan meng awal Ramadan pada takalan hilal kata tepu nyan ka 1 Ramadan nyan ada doa khusus supaya Allah gebi kesehatan ke kedanyo. Apa doa yang kita baca? Nyopat ke bagah memuji Allah. Setelah dia memuji Allah kemudian membaca Fatihah 7 kali nyan urang yang melakukan lagi nyan hana lain niji oleh Allah melainkan diafiatkan. Afiat sehat lagi takun sehat wal afiat, afiatnya sehat. Sehat wal afiyah, diafiahkan Allah Ta'ala daripada sakit mata. Ini sakit mata, tapi mudah-mudahan sakit matinya ya kan pada demikian bulan itu hang mati di Allah dalam bulannya. Sakit mata kakak menyo lagi tulisan tapi sakit mata hana pat taeunya karena hana matan hadis. Sekira hana matan hadis tak kala lafai Arab ji pakai bahan apakah mati apakah mata sebab ji beda lafai ji menyebab bahasa Jawa lagi nyo wata tulis mata ngemati menyuhana gebuh halih rak saban tulisan ji. Jadi menyatakan sakit mata gebebaskan daripada sakit mata dalam bulan tersebut. Menyatakan sakit mati Allah Taala panjangkan umurnya sehingga hang mati dalam bulannya. Lagi keberah kelebihan puasa bulan Arafah, puasa 9 Arafah. 9 Zulhijjah kan Arafah, 9 Zulhijjah iaitu hari Arafah. Nyan gepegah Allah Ta'ala bebaskan dia, Allah Ta'ala hapuskan kesalahannya 1 tahun yang akan datang. Itu akan Allah Ta'ala bebaskan kesalahan-kesalahannya.
Situn yang akan datang. Dan situn yang kau ikut. Jadi gemufum tu dari hinan Allah Taala panjangkan umurnya setahun lagi. Dengan sebab dia berpuasa 9 Zulhijjah. Jadi orang tak sang lebih condong mana Allah Taala hanya pemati di dalam bulan tersebut. Jika orang yang berdoa di saat awal-awal datangnya bulan Ramadan dengan memuji Allah dan membaca surat Fatihah sebanyak 7 kali. Nyen pajan tepuk buatnya asal katakan bulannya kata tepu malamnya jadih Ramadan malam leh maghrib boleh. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nikah Sayyidina Ali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat hari bulan apabila engkau melihat sehari bulan munyobuno hana musti bulan Ramadan pi ya kan sehari bulan sama dengan kata tepu nyo bulan nyo kai camang tha ora bulan nya berdoa ju kan mesti Ramadan sehingga yang empat gebah lagi lah melihat sehari bulan maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali hanya baca lagi nyan olehnya putra baca dalam alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'ala laka ayatan lil alamin ayat alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Niscaya memegah Allah akan dikau akan dia dengan malaikat. Memegah Allah akan dia dengan malaikat. Artinya Allah Ta'ala bangga gehetannya di kalangan para malaikat. Allah Ta'ala pedih hebat orang-orang yang membaca tersebut. Gebi kelebihan hebat agung oleh Allah Ta'ala. Sehingga malaikat itu mengetahui manusia itu manusia hebat. Lagi Allah Ta'ala gepu megah dro gepeduh hebat dro ke Allah Ta'ala membangga maksud megah ini Allah Ta'ala bangga terhadap para malaikat tu dengan sebab hambanya mengucapkan doa tersebut. Lagi Allah bangga di saat nampakkan Nabi Ibrahim sedang menyembelih Ismail ya kan kan bangga Allah Ta'ala pada malaikat sehingga itu kan menjadi sebagai yang tukang tulak ataupun yang jawab daripada sanggahan para malaikat waktu Allah Ta'ala nepegah ciptakan khalifah di bumi. Hanya waktu dihatanya waktu potakan Nabi Ibrahim gesembelih Ismail. Kan deh berarti ada hamba-hamba Allah yang ketaatannya melebihi taatnya para malaikat. Makanya cocok Allah Ta'ala nepegah menciptakan khalifah di atas permukaan bumi. Dan firman-Nya Allah Ta'ala neken firman-Nya Allah kan hai malaikatku saksikan olehmu bahwasanya telah aku merdekakan akan dia daripada api neraka. Kalau pemerdeka dia daripada api neraka nyo setiap kali datang awal bulan bacalah doa Allahu Akbar ataupun bacalah surat Fatihah 7 kali ataupun bacalah alhamdulillahilladzi sampai habis nyan getanyo gepemegah oleh Allah Ta'ala bak malaikat. Artinya gepe saksi tak mufhum. Gepe saksi bak malaikat yang bawatannya menjadi orang yang merdeka daripada api neraka. Menyatakan kalender Hijriah uronyo 2. Baru sa bulan Zulqa'dah. Habis bulannya tamang dalam Zulhijjah. Si bulan sekitar si kurung rotek lah hari raya haji dari uronyo lebih kurang. Jadi dibacalah doa putra doa dah baca kalau ke bawah ini alhamdulillahilladzi ataupun jisit dibaca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga berlinggang-linggang ahillahu alaina bil amni berlikung-likung berlinggung-linggung gimana kan berlenggak-lenggong pu dan berhias ia berbangga maksudnya pegang
hai surga kiban cara ijak kena ijak ke di berlenggang-lenggong dan berhias ia pada satu hol kepada satu hol itu tahun kan, daripada setiap satu tahun kan satu hol satu awal haulen jizid daripada satu hal kepada satu hal karena masuk bulan Ramadan. Jadi menyotok bulan Ramadan tapi nyo kelebihan khusus kepada Ramadan. Gede pegah apabila datang bulan Ramadan nya surga itu akan berhias, surga itu akan bergembira, berlinggang-linggongnya bergembira juga kan, bergembira ia, berhias ia, bermegah-megah ia daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang tetekan hulnya, yaitu keadaan jih yang hana berhias kepada berhias. Lian berhias lom di saat masuk bulan Ramadan. Jadi cukup indah ditata surga itu di saat datang bulan Ramadan. Apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan, awai malam bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, nyo akan bertiup angin daripada bawah aras. Ibaput angin, bertiup angin daripada bawah aras, dikatakan baginya athirah, ngen in pungan mim mathirah, menyain athirah. Angin itu bernama angin mathirah, nyongen mim betul. Maka bertiup ia akan segala daun kayu surga, iput angin di bawah aras sehingga bergoyanglah daun-daun daripada kayu-kayu yang ada dalam surga, dan akan pintunya dan juga pintu-pintu surga. Apakah terbuka pintu surga? Maka didengar daripada demikian dengung maksudnya yang tiada didengar orang mendengar yang lebih elok daripadanya. Singkira kita dengar suara aun kaya yang dibaput kena angin bertiup pada awal Ramadan, nyo akan tadinga suara yang sangat indah ya hantom pernah idinga oleh manusia daripada suara tersebut. Maka bakwatanya berhiasilah segala bidadari hingga berdirilah mereka itu di atas setinggi-tinggi surga. Maka bidadari pun berkumpul dengan perhiasannya yang luar biasa. Mereka itu berdiri di atas surga yang paling tinggi, setinggi-tinggi surga. Maka menyeru mereka itu, maka memanggil-manggil, berseru mereka itu, adakah orang yang hendak meminang kepada Allah Ta'ala? Pukehna urang yang ingin meminang ba Allah Ta'ala. Meminang siapa? Meminang bidadari yang dalam surga. Maka ialah yang mengkawinkan dia. Artinya ialah Allah. Maka Allah Ta'ala yang mengkawinkan dia. Ikutlah bidadari, pukehna orang yang ingin meminta pinang pada Allah, maka Allah Ta'ala yang akan mengawinkan dia. Mengkawinkan dia siapa? Dia dengan bidadari. Mengawinkan dia akan kami ya nyoho berabi. Maka Allah yang akan berkawin jih ngan kamu menyoyak laki pinang puna yang laki pinang draw ba Allah Ta'ala, maka Allah akan berkawin jih ngan kamu nyan bandikeun le bidadari yang ada di dalam surga. Kemudian maka berkata bidadari itu, gekeun le bidadari ba watanyan, ikun le bidadari ba watanyan, hai Ridwan, wahai Ridwan, malaikat Ridwan, apa malam ini? Nyo malamnya pu malamnya lagi nyo bergoyang daun-daun yang dalam surga karena diterpa angin. Maka menjawab Ridwan akan mereka itu, gejawab oleh malaikat Ridwan, labbaika hai khairatun hisan. Khairatun hisan adalah panggilan kepada bidadari nyan tabuh-nabuhnan amin. Apa namanya? Khairatun hisan. Mana khairatun hisan? Adalah orang-orang yang baik yang sangat cantik. Khairat baik mana ji? Kebaikan. Hisan cantik, hasan. Nama perempuannya bidadari dalam surga itu dipanggil oleh malaikat Ridwan khairatun hisan. Lagi Nabi Muhammad panggil nama panggilan kepada Siti Aisyah kan, Humaira, yang merah bibirnya. Jadi itu nama panggilan, bukan namanya. Bidadari juga demikian, dipanggil namanya dengan khairatun, khairatul hisan, khairatul hisan. Kecuali hana tabuh alih lam je, khairatun hisan. Nyaman kan yang ke kananan tabuh nan lagayan. Nama panggilan malaikat Ridwan kepada bidadari yang ada dalam surga. Gekeun le bidadari, wahai khairatun hisan, khairatul hisan, inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Cuman menyukenannya kan inang nubu. Bentik tan pada fikir gat tanan kan agam hawa tananyan. Cuman tabuh Muhammad ilikeun Muhammad khairatul hisan. Baik.
Hai cocok kena kan, karena panggilan ke bidadari surga. Inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Firman Allah kepada Allah Taala, hai Ridwan, bukakan olehmu akan pintu surga bagi orang puasa. Hai Ridwan, buka pintu surga ke orang puasa daripada umat Muhammad alaihi salam. Dan firman-Nya, hai Malik, tutup olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad alaihi salam. Tutup pintu neraka, buka pintu surga kepada umat Muhammad. Hai Jibril, turun olehmu ke bumi, beratkan olehmu dan picikkan olehmu akan belenggu marat datus syayatin, ya. Belenggu yang terikat terantai mereka itu syaitan. Hai Jibril, turun ke bumi, berat pegahon, belenggu itu pegahon dan picik pesempit. Artinya belenggu dan ikat syaitan-syaitan, rantai syaitan-syaitan, dan belenggukan mereka itu dengan belenggunya masing-masing, belenggu ikat. Yang kejut kena kepegah gerantai syaitan-syaitan, memang narganya lah hadi kan. Kemudian dilontarkan mereka itu ke dalam alwanan laut. Menyo bahasa gedanya, mereka itu akan dilemparkan dalam dasar-dasar laut. Mereka itu dilemparkan dalam palung laut, palung lembah yang ada dalam laut. Supaya jangan membinasakan mereka itu atas umat kekasihku Muhammad. Yang berkata Allah dina sayang katanya. Bulan Ramadan syaitan-syaitan gegelawa ke dalam dasar laut ini. Hidih waknya terpuruk hidih selama bulan suci Ramadan. Supaya baik goda katanya. Walaupun demikian banyak umat Muhammad yang tergoda di dalam bulan Ramadan. Dalam Ramadan hana selingkuh. Terus Ramadan kan selingkuh. Di luar Ramadan hana ceri, dalam Ramadan ka ceri koknya. Di luar Ramadan hana koknya nakai ke hana ge. Terus dalam Ramadan ka hana ge akai ge. Nah yang mana? Padahal syaitan telah dibelenggu. Nyan baik li tak petalah syaitan yan. Nya kai buruk ro si anda bergada nafsu kan. Nafsu sampai aja hana gada. Habaq tanya ngan nafsu mantang kasih rela tu. Lagi bab nafsu ini. Nafsu hana garanti lah Allah. Gu rantai bak tanya. Dah rantai nafsu dengan puasa, sedikitkan makan, minum, sedikit bicara. Putakan tahan pandangan, perbanyak ibadahnya kenya rantai-rantai syaitan. Cuma watanya hantar pubut. Cuma kemakin buruk akai tiada dalam Ramadan. Jadi giu rantai, giu bah oleh Allah Taala supaya baik binasa katanya. Akan puasa mereka itu supaya gimana jangan membinasakan mereka itu atas umat kekasihku Muhammad akan puasa mereka itu. Baik perilah puasa katanya. Bit menan lempah jai du merelah puasa tu. Maka firman Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam, nyombat tiap malam tu man, pada tiap-tiap malam bulan Ramadan 3 kali lehega Allah gekun tip-tip malam gekun oleh Allah putra gekun, adakah daripada orang yang meminta maka aku berikan. Puna urang yang tim laki baklon ngaklon bi gepreh-preh oleh Allah sampai tip malam tam doa pi handa tim. Adakah daripada orang yang taubat yang gekun oleh Allah maka akan aku terima taubatnya. Puna urang yang bertaubat akan longtung taubat ji. Adakah orang yang meminta ampun, na urang yang laki ampun, maka aku ampuni akan dia. Kemudian seru yang menyeru, siapa hendak mengutangkan orang yang kaya, tiada apa-apa dikehendaki ya. So yang ingin putang urang yang kaya, yang hana gasin-gasin, urang kaya, so maksudnya Allah so tim putang gelung ya, nya makna haji gimana putang ke Allah, hai pupuk kebaikan, nya pupuk kebaikan Allah ge anggap kata putang Allah yan. Hai kiban kata putang Allah ge bayu kebaikan katanya cukup jai ge bayu tinggal oleh Allah. Yang ke putang draw oleh Allah Taala dengan kebaikan-kebaikan. Kapan nyu memang khusus dengan Ramadan yang keberkahan oleh. Ya, urang yang kaya yang tiada apa-apa yang ke Allah maksudnya. Dan dikehendaki dengan utang itu nampak kagak berkah. Dikehendaki dengan utang amal ibadah. Nah yang ingin putang long artinya nah ingin berbuat ibadah. Dan umat menyempurna membayarnya tiada zalim. Umat aman kan? Dan amat menyempurna membayarnya tiada zalim. Artinya Allah Taala akan gebayu untuk amat menyempurna, sangat disempurnakan oleh Allah Taala pembayaran daripada utang-utangnya tiada ia zalimi. Hai gekeun utang pada Allah pandai agak mutang kan. Kanya bercutuk tapi dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan tatkala berbuka ya nyu ke Allah teman Allah bak tip-tip berbuka puasa Ramadan umat Muhammad nyu gepegah 1000 memerdekakan daripada api neraka pada sekaliannya telah wajib azabnya. Urung-urung yang pasti mendapat azab by Allah Ta'ala waktu berbuka puasa meribai-ribai nyu makna 1000 meribai-ribai hantar orang pegah
apakah juta meribai-ribai dah gepo merdeka oleh Allah daripada api neraka. Dan apabila adalah pada hari Jumaat yang kedua dalam Ramadan tiap-tiap Jumaat nyo mengganda dalam kelebihannya. Sebab kena hari Jumaat tit pega Jumaat ataupun limangga Jumaat nya kelebihan berlipat-lipat. Pada hari Jumaat dan malamnya malam Jumaat dimerdekakan pada tiap-tiap saat titik sijum tip-tip sijun gepo merdeka oleh Allah daripadanya 1000 pemerdekaan daripada api neraka, padahal telah wajib bagi mereka itu neraka. Padahal awaknya kau wajib tamang neraka tapi dipemerdekakan oleh Allah Taala daripada api neraka. Nya menyebab malam Jumaat. Yang kejut sampai Imam Syafi'i ni pegah, apabila terjadi malam ganjil pada malam Jumaat, malam Jumaatnya malam ganjil di dalam Ramadan, nyan ke malamnya Lailatul Qadar karena bersapat ubina kelebihannya malamnya. Jadi urung-urung yang kacatah tamu neraka yang dipemerdeka oleh Allah dalam setiap 1 jam, 1 saat 1 jam juragan. Sejum meribai-ribai. Maka apabila adalah pada akhir hari daripada bulan Ramadan, berakhir dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan pada awal bulan hingga akhir. Urut akhir Ramadan. Itanya urut akhir makin sibuk ngenyo, sibuk ngenje, engket, gorden, kuih macam duk kan hanjit sibuk, tapi harus tahu uronyan padahal gepo merdeka oleh Allah Taala lempah jai ubi ukuran lagi malam pun gepo merdeka oleh Allah ditna sampai akhir nya uronyan yang keditna gepo merdeka oleh Allah daripada api neraka. Itanya katua tidak cok pemerdekaan Allah hai ka hanali tak ibadat ju kadang-kadang mulai malam maju yang kadang-kadang hanali ju menyo tadarus waina nya ka hanali hilang tadarus ka sibuk berat tak sibuk sebab malam tinggal ka malam raya padahal nya tak merupah-repah be utuk luar biasa malam terakhirnya. Barang kapu malam jiknya, nak mesti malam Jumaatnya. Malam terakhir, jai tak ge pemerdeka li Allah. Ka, bacut tak pegah. Kiban makna pemerdekanya? Padahal urung mutambang neraka golom terjadi kiamat. Meno ke pegah? Ijih nan tanyo kamu tulis. Menyo tanyo ahli surga telah ada namanya di pintu surga. Nama tengok hanrepu sagai. Menyo tanyo ahli neraka telah ada namanya di pintu neraka. Lempah jai nan manusia dumbak pintu neraka dum tulis. Lempah jai. Jadi Allah Ta'ala yang hapuskan yang ke nama-nama tersebut sehingga nama tanyo dari pintu neraka dipindahkan namanya ke pintu syurga. Nyen makna salah satu makna dimerdekakan daripada api neraka padahal dia telah wajib masuk neraka. Nyen baru tu titik yang kerja enan faedah enan tanda wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad